Haleluya, tiba saatnya kita akan memuji nama Tuhan. Dia yang layak ditinggikan, Dia yang layak menerima setiap puji-pujian kita, saudara. Haleluya. Mari angkat pujian Yesus pengharapan. Yeah.
menyembah nama-Mu Tuhan. Kami siap meninggikan Engkau, kami siap bersorak-sorai mengagungkan nama-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Haleluya, kita akan memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Benteng Hidupku, karena Tuhan Yesus adalah benteng kita. Haleluya. Woo! Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Katakan Yesus, jaminan hidupku. Yesus, jaminan Haleluya, mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Sebab Dia Allah yang layak ditinggikan, sebab Dia Allah yang layak dipuji dan disembah. Haleluya Yesus. Mari kita sama-sama angkat pujian. Sungguh besar setiamu Tuhan. Haleluya.
besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Haleluya Jesus. Haleluya.
kuasa setiamu Tuhan. Haleluya Yesus. Oh, Kau sungguh baik Tuhan. Haleluya Yesus. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan. Salam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sidang jemaat yang ada di rumah dan saudara-saudara pemirsa atau yang dapat menonton melalui YouTube ini, kita semua akan diberkati bersama-sama dalam ibadah raya pada hari ini, di mana Tuhan memberikan kepada kita sukacita walaupun dalam situasi yang kurang kondusif karena masalah virus, masalah corona. Tetapi sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, pada hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan sebuah judul, Corona dan Iman Orang Percaya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sebagai landasan khotbah saya hari ini, baiklah kita akan membuka di dalam kitab Mazmur pasal 107 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Berbunyi sebagai berikut. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Saudara-saudaraku yang kekasih, tahun 2020 belum lama kita jalani bersama. Dunia dikejutkan dengan kemunculan virus corona yang mematikan. Virus corona di Wuhan, atau lebih tepatnya disebut dengan virus nCoV, pertama kali merebak di kota Wuhan, Tiongkok, dan menyebar dengan masif ke seluruh dunia. Pertama-tama baru hanya 1 orang saja yang terkena virus ini. Namun begitu cepat, begitu menular, begitu cepat, sampai kurang lebih 182 negara termasuk Indonesia, Pulau Bali, dan hampir di seluruh tempat di seluruh kepulauan Indonesia sudah merata virus ini begitu menyebar. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, di tengah-tengah situasi kelam seperti ini, mungkin kita bertanya, di manakah Allah? Kita seakan berteriak. Ketika kita menderita penyakit, mungkin kita kehabisan tenaga, kita lemah dan tak berdaya. Lalu kita berkata, apakah Tuhan tidak menolong kita? Apakah Tuhan diam dalam epidemi dan pandemi corona ini? Mungkin ada yang bertanya, apakah ini hukuman dari Tuhan? Pertanyaan-pertanyaan ini wajar dan mungkin dipertanyakan oleh orang-orang yang berjuang melawan penyakit dan mereka yang nyaris duka. Saudara-saudara sidang jemaat dimanapun Anda berada, yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pemazmur dalam pergumulannya sebagai orang yang beriman, memberikan kepada kita sebuah keteladanan iman, bahwa dalam situasi seperti ini, kita belajar beberapa hal. Pemazmur berkata, biarlah kita belajar mengambil sikap untuk berseru kepada Tuhan dalam kesesakan, karena Tuhan akan menyelamatkan umat-Nya dari kecemasan. Ia akan menyatakan firman-Nya tentang masa depan dan ada mujizat, ada kesembuhan pasti terjadi, khususnya mereka-mereka yang sudah terkena dengan penyakit corona. Tuhan pasti meluputkan dari kematian. Situasi ini mendorong kita sebagai manusia untuk mengakui bahwa kita terbatas dan lemah, dan hanya kita bisa berkata, kami berharap kepada Tuhan, Sang Pencipta itu. Firman Tuhan menegaskan, Ia tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Dalam Ibrani pasal 11 ayat yang kelima bagian B, Tuhan mengendalikan segala sesuatu dalam segala hal. Setiap masa, baik masa lalu, masa sekarang, maupun masa yang akan datang. Dan kita percaya bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi di luar daripada sepengetahuan Tuhan. Bapak Ibu, sidang jemaat yang saya kasihi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus,
Pemazmur pasal 23 ayatnya yang ke-1 sampai ayat yang ke-6. Raja Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan kebajikan dan dengan minyak yang Engkau berikan bagi kami. Ini membuktikan bahwa sebuah pengakuan daripada pemazmur, bahwa walaupun dalam situasi yang seperti ini, dia bersama dengan Tuhan. Dalam lembah bayang-bayang maut, atau dalam situasi kekelaman sekalipun, ia tidak takut. Dan demikian juga dengan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, di situasi seperti ini, kita tetap percaya bahwa Tuhan yang melindungi kita, Tuhan yang menuntun kita, Tuhan yang menjaga keluar masuk kita. Sebagai hamba Tuhan, saya memberikan seruan kepada saudara-saudara yang dikasihi. Marilah kita menghadapi situasi ini dengan waspada, mawas diri, jaga kebersihan tubuh, jangan cemas. Percayalah kepada janji Tuhan bahwa Ia tidak pernah meninggalkan umatnya sampai tergeletak. Di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-41 ayat 10, firman Tuhan berkata, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, inilah merupakan janji kemenangan bagi orang percaya. Kita tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas. Dan ada pertanyaan, mengapa sehingga kita tidak beribadah pada hari Minggu di gereja secara langsung? Mengapa gereja-gereja ditutup dan kemudian umat Tuhan dianjurkan untuk beribadah di rumah? Itu bukan karena kita takut. Itu bukan karena kita merasa khawatir. Tidak. Sebagai warga negara yang sangat taat kepada pemerintah, karena pemerintah adalah wakil Allah, dipilih oleh Tuhan. Itu sebabnya sebagai umat Tuhan, kita belajar menghormati dan tunduk kepada pemerintah. Yang kedua, kita dianjurkan untuk tidak berada pada perkumpulan-perkumpulan orang banyak. Mengapa? Karena kita memiliki hati supaya mempersempit ruang gerak daripada penyebaran virus corona ini. Kita mengasihi saudara-saudara kita yang lain. Kita mengasihi mereka supaya tidak terjangkit dengan masalah sakit penyakit seperti ini. Dan itu sebabnya pada hari ini kita berada di dalam situasi seperti ini. Ada Tuhan yang menolong kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa buat keluarga besar jemaat GPSD El Shaddai dimanapun mereka berada. Lindungilah mereka dari bahaya penyakit. Kuatkanlah mereka saat lemah. Pulihkan mereka dalam pertumbuhan iman. Sembuhkan mereka dari sakit penyakit. Luputkanlah dari segala macam virus, khususnya virus Corona 19. Ya Tuhan Yesus, mampukanlah juga BUM kami Tuhan, agar supaya mereka dapat menyiapkan farmasi dan dapat memproduksi masker sesuai dengan kebutuhan. Dapat memasok obat yang cukup untuk para pasien yang sudah positif COVID-19. Dan dapat mengupayakan ketersediaan alat pelindung diri bagi tenaga medis dan kesehatan. Tuhan, berkatilah dokter dan tenaga medis di rumah sakit. Biarlah mereka melayani pasien COVID-19, lindungilah mereka, keluarga mereka, agar mereka semua tetap sehat dan tidak terinfeksi. Tuhan Yesus,
lindungilah pula Presiden, Wakil Presiden, dan segenap menteri agar terluput dari COVID-19. Jamalah pasien corona dan pasien dalam pengawasan agar mereka bisa sembuh. Ya Tuhan, kini hamba-Mu memohonkan berkat untuk bangsa kami, untuk gereja kami, dan untuk umat-Mu. Tuhan, berkatilah Indonesia, Pulau Bali, serta umat-Mu, dan melindungi Indonesia, Pulau Bali, dan umat Tuhan. Tuhan Yesus menyinari Indonesia, Pulau Bali, dan segenap umat-Mu dengan wajah-Mu, dan memberikan Indonesia, Pulau Bali, dan jemaat-Mu kasih karunia. Menghadapkan wajah-Mu ya Tuhan kepada Indonesia, Pulau Bali, dan seluruh umat Tuhan. Memberikan Indonesia damai dan sejahtera. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Salam, demikianlah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Kiranya memberikan kekuatan dan menjadi berkat buat kita semua. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.